Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 nantinya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Judul firman Allah pada pagi hari ini, tindakan kerendahan hati. Jadi kerendahan hati, bukan iman saja, yang iman tanpa tindakan itu mati sia-sia, kata firman Allah berkata begitu. Tetapi kerendahan hati juga harus ada tindakannya. Kira-kira kita akan berbicara di situ. Jadi banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia berkata, masakan Tuhan katanya jadi manusia. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orang yang tidak percaya dan dia berkata, masa Tuhan itu menjadi manusia? Dia berkata tidak masuk akal kalau Tuhan itu menjadi manusia. Tetapi sebetulnya yang lebih masuk akal yang mana? Tuhan menjadi manusiakah atau manusia jadi Tuhan? Tuhan jadi manusia lebih masuk akal ya, daripada manusia jadi Tuhan. Jadi ada orang yang percaya, ada kepercayaan yang lain bahwa manusia itu bisa jadi Tuhan, kira-kira begitu. Tapi kita sebagai orang yang percaya itu di posisi yang benar kalau menurut saya. Karena Tuhan jadi manusia itu lebih masuk akal daripada manusia jadi Tuhan. Jadi biarlah kita sebagai orang yang percaya, kita di rule-nya situ, di track-nya situ. Di track-nya bahwa Tuhan telah menjadi manusia, bukan manusia telah menjadi Tuhan. Ada yang mentuhankan manusia, yaitu kepercayaannya, silahkan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dalam ayat ini Paulus itu menggambarkan tentang kerendahan hati. Jadi dia tidak memakai tokoh yang lain manusia, tetapi dia memakai tokoh Tuhan. Inilah kerendahan hati yang paling sempurna. Dia berpikir demikian. Jadi ayatnya berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun, perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah, berarti kita melihatnya ke atas rupa Allah, gitu ya. Lalu dikatakan apa? Tidak, sebentar ya. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Jadi di atas, dia tidak menganggap di atas lagi. Lalu kemudian dan dalam keadaan manusia, melainkan telah mengosongkan, ayat 7 ya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dari atas ke bawah. Betul ya? Jadi kalau kita berpikir tentang Allah kan ke atas, betul? Betul ya? Ada yang berpikir kalau kita berpikir tentang Allah ke bawah, nggak ada ya? Nggak ada ya, pasti ke atas ya. Jadi kira-kira gambarnya begitu, dari Allah mengosongkan dirinya sebagai hamba. Saya ingin memperjelas ayatnya begitu ya. Dan dalam keadaan manusia, jadi dia dari Allah sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dia berkata. Lalu bukan saja sampai mati biasa gitu, mati oleh karena tua, mati oleh karena sakit, mati oleh karena misalkan ketabrak beca gitu ya, atau ketabrak bemo zaman dulu, atau ketabrak sado gitu ya, kretek, apalagi ya. Tetapi dia berkata sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai Allah datang sebagai manusia, sebagai hamba, dia mati dan sampai mati di kayu salib. Jadi bukan sekedar mati biasa, tetapi dia mati di kayu salib oleh karena siksaan. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengutamakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saya ulang lagi tafsirnya ya. Jadi Paulus itu menganggap bahwa tidak ada gambaran yang lain untuk tentang kerendahan hati selain Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia merendahkan hatinya. Dia tidak memandang kemegahannya, dia datang sebagai hamba, sebab sebagai yang paling rendah, kuasa yang dimiliki walaupun sama dengan Allah. Dia tanggalkan semuanya itu. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak memikirkan keberadaannya sendiri. Dia yang termulia rela melepaskan keberadaannya, rela lahir di kandang domba, saudaraku. Lalu kalau dia menjadi seorang bayi, dia rela namanya mengalami masa pertumbuhan ya. Dia rela dirawat oleh manusia biasa, dia dilayani oleh malaikat. Dan dia menjadi seorang hamba. Dan inilah yang dinamakan namanya kerendahan hati yang paling tinggi, begitu. Kalau sekarang saudaraku, jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan saja saudaraku, banyak hari-hari ini untuk merendahkan hati itu saudaraku sukar. Setuju nggak ya? Atau mungkin saya salah mungkin ya. Tapi mungkin juga benar. Jadi untuk merendahkan hati saja saudaraku. Untuk misalkan kita undang, misalkan Pak nanti berkenankah Bapak khotbah di tempat saya? Dan dia langsung bertanya, nginepnya di mana ya? Kira-kira ya, hotelnya di mana ya? Gitu ya. Apalagi kalau hamba Tuhan ini sudah besar gitu ya. Dia harus diangkat tasnya, harus dibokokkan mobilnya. Jadi sebetulnya memang ini akhir zaman harus terjadi dulu ya, benar ya, harus terjadi dulu. Jadi firman Allah berkata penyesat itu harus datangnya dari dalam, bukan dari luar, betul ya. Maka sekarang ada ajaran-ajaran yang Kristen progresif lah gitu ya. Jadi harus dari dalam, tidak boleh dari luar, karena firman Allahnya berkata begitu. Nah saudara kebayang, saudaraku, Tuhan Yesus datang itu sebagai hamba dari atas, dia ke bawah lagi mati bukan mati biasa, tetapi mati karena disalibkan. Itulah kerendahan hati. Dia yang tadinya raja, saudaraku, dilayani biasa oleh malaikat, saudaraku. Sekarang dia harus lahir,
harus menjadi seorang hamba, dia harus mengalami masa pertumbuhan. Kenapa saya bilang masa pertumbuhan? Karena masa pertumbuhan itu paling gak enak ya. Dan dia merendahkan hatinya sampai dia mati di kayu salib. Bayangkan kalau kita saudaraku hari ini saudaraku. Ayat 8 itu berkata dia rela untuk dihina dan dikutuki. Dari yang paling atas rela untuk menjadi yang paling bawah. Tidak mengenal dosa, jadi mengenal dosa. Dan memang itulah gambaran kerendahan hati yang paling besar. Orang bijak berkata begini, kerendahan hati yang sebenarnya lebih sedikit memikirkan diri sendiri, kata begitu. Kerendahan hati yang sebenarnya lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Bayangkan saudaraku kehidupan masa kini, kita jangan lihat di luar. Tapi lihatlah di dalam gereja. Gereja itu kan harusnya isinya adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Karena ada ajarannya. Betul ya? Karena ada keteladannya yaitu Yesus Kristus. Tapi sekarang gereja, saudaraku, kalau saya lihat tidak mengenal kerendahan hati. Hanya mengenal kepopuleran namanya. Kehebatan. Ada hamba Tuhan besar, ada hamba Tuhan kecil. Bukan hamba Tuhan besar badannya, kecil badannya, bukan. Penampilannya begitu ya. Ya kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan juga jadi berpikir gimana ya, jadi saya hanya dalam hati aja, Tuhan saya jangan sampai kayak orang itu gitu ya. Biarin saya, karena saya dari kampung, biarin kayak orang kampung aja gak apa-apa. Bayangkan tas harus dibawain, kalau datang harus dibukain, harus dihormat. Kalau tidak dihormat dia cemberut, dia gak mau datang lagi. Hotelnya harus bagus, view-nya harus bagus, PK-nya harus gede. Kalau PK-nya tidak gede tidak datang lagi. Nah loh ini fakta loh ya, saya tidak ngomong gini, ini fakta, ini kehidupan zaman ini begitu. Nanti makanannya harus, hobinya harus kita cari tahu apa senangnya makanannya ini. Coba saudaraku, kita itu sekarang melayani orang yang rendah hatikah? Atau kita saudaraku melayani pembesar begitu? Saya ingat Bapak rohani saya itu kan Pak Julius Ishak ya, dari Tasikmalaya. Jadi dia satu kali ke perkampungan untuk melayani gitu. Karena dia diundang untuk para hamba Tuhan. Jadi Om Julius itu datang duluan, lalu tiba-tiba sampai di gereja dan orang-orang pengen tahu yang mana yang Om Julius itu, yang hamba Tuhan besar itu dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu dia sudah terkenal. Lalu Pak Julius datang dan dia berkata ngantuk, dia tidur di bangku gereja. Tidurnya di bangku gereja begitu. Dan saya rasa satu ilustrasi ini cocok sekali untuk orang yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak berkata siapa ya, tidak ada yang menyambut saya datang, hotelnya di mana, dia tidak berkata begitu, dia tidur saja. Dan kita saudaraku sebagai orang yang percaya itu sebetulnya keteladanannya siapa? Keteladannya manusiakah? Keteladannya bos kita atau Yesus Kristus keteladanan kita? Kalau kita berkata keteladanan kita Yesus Kristus, maka keteladanannya adalah ini saudaraku. Dia yang Allah tidak menganggap kesetaraan sama dengan Allah. Tetapi dia datang ke dunia sebagai hamba. Lalu saudaraku sebagai hamba, dia mati saudaraku. Dan bukan mati saja tetapi mati biasa, tetapi dia mati di kayu salib. Amin. Betul ya? Dikuburnya di Bukit Golgota itu saudaraku.
Dan saya pernah melihat kuburnya kosong, tidak ada, berarti sudah bangkit ya. Kalau kita saudaraku masalah penguburan secara rame, ribut saudaraku. Petinya lah, ininya lah, itunya lah. Kita tidak memikirkan seperti orang yang memang sederhana saja memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Jadi manusia mati meninggalkan nama. Dan biarlah kalau kita meninggalkan nama itu adalah nama yang baik gitu. Itu cita-cita ya, cita-cita saya begitu. Apakah kita sebagai orang yang percaya rela atau mau saudaraku memiliki kerendahan hati, keteladanan seperti yang Yesus saudaraku lakukan? Ada tindakan-tindakan yang nyata, itulah kerendahan hati yang paling sempurna. Amin Bapak Ibu? Betul ya? Saya bukan lagi marah-marah ya. Kelihatannya lagi marah-marah, enggak ya? Saya bukan lagi kecewa, tidak saudaraku. Ini fakta firman Tuhan. Nah lalu saudaraku, kerendahan hati itu diikuti oleh siapa di dalam tokoh Alkitab pada zaman Yesus? Sebelumnya saudaraku, lalu dia diikuti saudaraku oleh Maria saudaraku, yang akan melahirkan Yesus itu. Malaikat saudaraku datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, namanya dia Yesus. Lalu Maria berkata apa? Bagaimana bisa? Aku belum memiliki suami. Lalu bla bla bla, malaikat Maria bla bla berkata, lalu Maria saudaraku berkata, jadilah sesuai dengan, aku adalah seorang hamba, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Bayangkan saudaraku kalau itu terjadi kepada kita zaman modern ini. Kan Maria itu sudah bertundangan, dia akan menikah saudaraku. Amin. Mungkin nih, tafsiran saya mungkin dia sudah menyebarkan undangan. Kan gitu ya. Mungkin dia sudah prewed juga saudaraku. Bisa jadi saudaraku. Dia sudah ngomong sama saudaranya sana, sama saudaranya sini. Dia sudah bikin undangan saudaraku. Dia sudah pesan catering saudaraku. Untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Dia sudah memiliki rencananya sendiri saudaraku. Lalu tiba-tiba saudaraku, Tuhan datang bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Apakah itu seperti kebakaran janggut saudaraku? Seperti kena halilintar di siang bolong. Dia memiliki cita-citanya sendiri, tetapi cita-citanya harus ditunda dulu saudaraku, demi saudaraku kelahiran Yesus. Nah ini namanya saudaraku, ini namanya kerendahan hati yang tidak memikirkan diri sendiri. Amin, betul ya? Adakah kita saudaraku masih mengutamakan diri sendiri, atau kita saudaraku mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Jadi Maria. Lalu bagaimana dengan Yusuf saudaraku? Suaminya itu. Coba kita lihat Matius pasal 1 ayat 19, Matius 1 ayat 19 sampai dengan 20, lalu diloncat 24 sampai dengan 25. Matius pasal 1. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dikatakan. Jadi Yusuf sempat dia ingin lari dari kenyataan. Dia sempat memiliki pemikiran bahwa lebih baik aku ceraikan saja supaya tidak mengganggu, alasannya begitu. Tetapi kemudian malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan ayat 24 berkata,
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia adalah Yesus. Jadi inilah Yusuf, saudaraku. Maria memiliki kerendahan hati, Yusuf juga memiliki kerendahan hati. Bayangkan, saudaraku, kalau kita memiliki planning dalam hidup ini, saudaraku, yang ingin dicapai, yang ingin diraih, dan planning itu sudah direncanakan sekian lama, saudaraku. Tetapi, saudaraku, Tuhan datang untuk dalam tanda kutip merusak rencana itu, menggagalkan rencana itu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan meneruskan rencana kita? Sebab pandangan kita, saudaraku, rencana kita itu bagus, hebat begitu. Yusuf pun demikian, dia pasti berpikir demikian. Tetapi oleh karena Tuhan yang memerintahkan, oleh karena firman Allah yang memerintahkan, Yusuf mau rela, saudaraku, mengabaikan semuanya itu. Dia ikut Tuhan. Dia mau, saudaraku, setelah menikah dia tidak bersetubuh dulu sebagai seorang suami. Dia mau sementara waktu, saudaraku, membiarkan Maria mengandung Yesus, mengandung juru selamat, saudaraku. Tidak akan pernah banyak, saudaraku, apalagi zaman Kiwari ya. Tidak akan banyak orang yang rela cita-citanya itu hancur. Bukan hancur ya, kalimatnya terlalu keras, tertunda sementara gitu. Benar ya? Setuju nggak? Pasti dia mau mengutamakan rencananya dulu, dia tidak mau rugi. Amin. Karena orang berpikir itu apa untungnya buat saya, misalkan pelayanan. Pelayanan pasti kan berpikir untungnya apa buat saya ya, kan gitu. Misalkan hamba Tuhan yang besar lah, misalkan diundang ke Lembang gitu. Pak, mau nggak mengisi hari Minggu? Ini hamba Tuhan terkenal ini, udah mancanegara ini. Kalau di gereja kalau di Maros ada gereja juga dia pasti diundang. Tiba-tiba diundang ke Lembang gitu. Pak Jajang telepon, mau nggak Pak ke Lembang? Mau nggak dia ya gitu. Pak Jajang juga, saya juga pasti berpikir mau nggak dia. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa dia di atas. Benar ya? Jadi kita juga berpikirnya, wah di atas kasih berapa ya PK-nya? Aduh nanti makannya di mana itu? Hotelnya nanti di mana? Waduh. Ada berat juga. Karena manusia, orang, hamba Tuhan atau siapa saja, kita sudah membiasakan kita di atas. Sehingga kita yang di bawah untuk menyentuh dia itu kayaknya sungkan gitu. Siapakah saya? Karena sudah terbiasa begitu. Dibiasakan begitu. Ya. Tapi kalau dia biasa, dia merendahkan hatinya, pasti kita tidak akan sungkan mengundangnya. Amin. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa posisi kita gereja itu sudah di situ, saudaraku. Bisa nangkep ya, bisa mengerti ya. Sudah agak berat, soalnya ini akhir zaman ya. Tetapi kita yang mengerti, kita yang percaya, tetaplah kita merendahkan hati kita. Amin. Jangan sampai kita tinggi hati, sebab tidak ada untungnya tinggi hati itu. Kalau tinggi badan nggak apa-apa, badannya tinggi maksudnya. Tinggi hati jangan. Amin. Tetaplah rendahkan hatimu. Saya pernah ilustrasikan di sini ya. Saya satu kali pernah ke Vietnam ya. Saya pernah ke Vietnam. Kalau di luar negeri itu kalau khotbah itu jemaatnya cuma sedikit, Bapak Ibu. Orang Indonesia paling 10, 15. Cuman saya ke Vietnam pengen sekalian melihat negara Vietnam itu kayak apa sih. Karena dulu seneng nonton film Rambo gitu ya. Jadi kalau turun dari pesawat, Rambo datang gitu ya. Di Ho Chi Minh itu ya, wah ini Rambo datang gitu. Jadi saya ingat masa-masa kanak-kanak kayak begitu.
Dan saudaraku itu tidak banyak saudaraku yang datang, dan kalau namanya kita tuh harus menyesuaikan gitu ya di sana itu ya, menyesuaikan. Jadi kalau telepon, Pak Edi mau nginep di mana nggak? Saya cari hotel sendiri gitu. Cuman tolong dijemput aja sebab saya tidak mengerti tempatnya itu di mana. Jadi memang kalau ke sana karena saya hamba Tuhan kampung kan ya dari Dayakolot, jadi saya harus menyesuaikan diri gitu ya, ke sana gitu. Jadi untuk bisa saudaraku, untuk bisa tetap rendah hati itu memang harus dibiasakan, maksud saya begitu. Kalau kita biasa saudaraku rendah hati, jadi saya pernah saudaraku orang kaya ngobrol kepada saya, dia berkata, Pak Edi, untuk bisa berhasil Pak Edi harus belajar supaya berhasil. Tetapi ingat, kalau sudah berhasil Pak Edi harus belajar juga supaya tetap namanya seperti ketika belum berhasil, supaya dia lebih berhasil lagi begitu. Pernah nggak berpikir Bapak Ibu sampai di sana? Untuk jadi berhasil itu harus belajar, tetapi sudah berhasil harus belajar lagi. Kenapa? Nantinya kalau sudah berhasil tidak belajar lagi, suka sombong, jadi sombong begitu. Padahal kita belum di sorga, masih di dunia. Betul ya? Pernah berpikir sampai sana nggak ya? Saya sih ngajarin sama jemaat yang saya gembalakan begitu. Bapak Ibu nanti kalau sudah berhasil, anak-anaknya ada yang jadi menteri segala macam gitu ya. Harus belajar tetap merendahkan hati. Untuk jadi orang yang rendah hati itu tidak mudah, saudara. Harus bisa direndahkan. Kalau Bapak Ibu minta Tuhan ajarkan supaya aku ini rendah hati, nanti perhatikan, nanti direndahkan orang. Pasti di situ nanti. Dan saudaraku, saya mau direndahkan orang tidak jadi masalah, saudaraku. Karena memang itulah untuk belajar kerendahan hati harus direndahkan. Seperti bacaan welcome itu, tahu enggak? Welcome, keset maksudnya. Seperti keset. Jadi hanya jadi keset-keset aja. Tetapi posisi kita memang harus di situ. Sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena Yesus teladannya. Amin. Kita mau meneladani siapa selain Yesus yang paling tinggi. Dia telah mengorbankan dirinya supaya kita hidup, roh kita hidup. Roh kita menjadi baru kembali. Supaya kita bisa diampuni oleh Kristus. Supaya kita layak masuk surga. Tetaplah kita memiliki kerendahan hati. Amin. Kalau uangnya sudah 1 gudang, saudara, ngapain nggak punya uang? Biasa aja gitu. Teman saya bilang, jangan kampungan Pak Edi. Oh iya Pak, siap. Pak Edi kan biasa makan combro, bala-bala kan di kampung. Kalau sudah berhasil, tetap aja suka combro, suka bala-bala. Begitu kata teman saya yang kaya itu. Dia ngajarin saya malah. Tapi saya terima dengan baik, tapi memang itu benar. Betul ya? Kalau yang sudah berhasil, sudah kaya, hamba Tuhan yang besar, tidak mana mau makan combro bala-bala. Nanti sakit perut dia. Benar ya? Jadi kalau saya pribadi gitu ya, ini kan fakta kehidupan. Kalau melihat orang yang sombong itu, dan saya berkata kayak orang ini kayak nggak bakalan mati gitu. Padahal semuanya akan jadi tanah kembali. Tidak ada yang bisa disombongkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain Yesus yang telah menebus hidup kita. Amin. Dan biarlah kita tetap hidup di sana, saudaraku. Rendahkanlah hatimu. Biarkan Allah memang membangun kehidupan kita sampai hidup kita berhasil. Biarkan Allah membawa cita-cita kita. Biarkan Tuhan Yesus Roh Kudus membawa kita kepada keberhasilan yang satu, kepada keberhasilan yang lain. Itulah kehidupan yang paling enak itu, saudaraku. Jadi saya sering cerita di sini, saudaraku, kalau saya memang hidupnya dari kampung dari dulu. Dayakolot, lahirnya di Dayakolot. Besar Dayakolot, nikah di Dayakolot. Gaulnya sama orang-orang kampung, saudaraku, yang tidak bisa ngomong F.
Makanya saya dulu ke Vietnam itu ada orang yang ngomong itu, Pak Edi di Indonesia di mana? Saya bilang di Bandung. Di Bandungnya di mana? Itu di Dayakolot, Balena. Oh yang suka banjir yang begitu. Oh iya Pak betul, Bapak tahu. Dari mana taunya? Kan sekarang zaman internet, jadi tahu. Saya tidak berkata, oh bukan itu Pak, bukan. Saya memang di situ. Tinggal mau apa lagi? Tapi kerendahan hati itu memang butuh keberanian, ya, keberanian untuk menyatakan siapa diri kita, apa kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita berani seperti itu, maka akan kita tuh menjadi orang yang bisa berhasil ke depannya. Dan kita tidak pernah membohongi orang ketika kita berhasil, karena itulah kita. Amin. Tidak lama lagi bagian akhir ya. Jangan ngantuk dulu. Pertanyaan adalah mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Kan begitu. Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Ibrani 2 ayat 18 berkata, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena apa? Pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi ya. Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus turun ke dunia saudaraku untuk dicobai dan dia lulus dalam cobaannya. Dia merasakan penderitaan. Dia namanya merasakan bagaimana hidup miskin sederhana, tidak memiliki apa-apa sebagai seorang tukang kayu. Bahkan dia dihina, dia diolok-olok, dia disiksa. Dia dipaku di kayu salib. Dia mengerti artinya penderitaan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ada yang berkata, kalau saya sebagai orang percaya tidak berhasil dalam hidup. Saudara terus masuk dalam cobaan. Tapi ingat bahwa Yesus pernah dicobai, dia mengerti artinya penderitaan. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan membela kita. Asalkan kita minta saja kepada Tuhan, sebab firman Allah, mintalah maka engkau akan diberikan. Mintalah kepada Tuhan dan tunggu sampai dia memberikannya kepada kita. Amin. Saya saudaraku pribadi kalau dalam masa permasalahan gitu ya, saya berdoa kepada Tuhan. Memang doa itu tidak bimsalabim langsung terjadi. Tapi saya doa kepada Tuhan dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya sesuai dengan doa yang saya panjatkan. Dan setiap masalah saudaraku tidak ada yang tidak selesai. Semuanya dapat selesai dengan baik karena pertolongan Tuhan. Yakinlah saudaraku di situ, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Kenapa? Sebab dia juga sudah dicobai. Dia sudah menderita, dia mengalami kemiskinan, dia mengalami hinaan. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Disangkal oleh Yudas. Tidak diakui oleh Yohanes. Oleh Petrus maksud saya. Dan Yesus menang dalam semuanya itu. Amin. Kita sebagai anak-anak Allah, saudaraku yang sudah lahir baru, kita yang memiliki firman Allah, kita yang memiliki kebenarannya, kita pun pasti akan menang dari segala cobaan seperti Yesus menang. Karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Mintalah kepada dia supaya dia memberikan kekuatan kepada kita. Pasti kita akan menang. Saya saudaraku ingin menyaksikan bagian akhir ya, penutup ya. Bapak Ibu jangan ngantuk dulu ya. Jadi kapan hari saudaraku saya terakhir khotbah di sini itu saya agak sakit ya, karena namanya GERD itu asam lambung yang naik ke atas ya. Dan
Seperti Ko Ayo, saya suka sepedahan gitu ya. Tapi setiap sepedahan itu saudaraku namanya dadanya sesak gitu ya di sini. Sakitnya tuh di sini. Atau tembus ke belakang. Dan saya menganggap itu GERD pokoknya. Saya baca Google, saya jadi dokter sendiri. Saya bukan dokter. Tapi saya memutuskan penyakit saya itu saya. Saya bilang saya GERD. Jadi kalau jadi saya istirahat dulu lalu sepedaan lagi lanjut. Tapi satu kali saya lagi nonton TV berita lalu tiba-tiba sesek. Lalu sakit, aku seseknya itu. Apa ada yang pernah merasakan itu? Lalu saya bilang pijat aja, pijat di belakang, pijat. Jadi saya panik gitu ya, rada panik, tetapi tetap tenang. Gimana ya, panik tapi tetap tenang. Bisa menguasai kepanikannya gitu, kira-kira begitu. Jadi itu jam 12, istri saya udah panik, ke dokter aja, udah ke dokter, jangan. Kita harus pikir dulu ini sakit apa, saya bilang begitu. Doakan saja, lalu doakan saudaraku. Lalu saya ke rumah sakit, karena sudah lama gitu ya, berjamnya sampai jam 2, lalu saya telepon teman saya yang suka mijet itu pijitin. Tapi tetap sakit, muntah-muntah. Lalu udahlah ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit langsung, Pak saya itu kena GERD, tolong disuntik ya langsung. Karena saya jadi dokter sendiri kan. Lalu oke Pak. Langsung suntik langsung enak. Waduh enak ya, pulang. Terus beberapa minggu kemudian jadi lagi saudaraku, sama saudaraku gitu, GERD, suntik, tenang, enak, pulang. Jadi lagi saudaraku ke rumah sakit lagi, suntik lagi GERD, saya sampai ngomel-ngomel, pokoknya suntik GERD aja, jangan banyak bertanya. Saya rada pusing kalau ditanya begitu. Suntik lagi GERD, ke Malang jadi juga saudaraku saya suntik lagi GERD. Terakhir di Bandung di Balai Endah. Karena saya punya BPJS jadi enak ya, nggak bayar gitu. Untungnya ada BPJS. Suntik dan terakhir saudaraku istri saya, setelah saya suntik saya duduk dulu, dia ngomong ke dokter konsentrasi. Pak suami saya jangan-jangan ada jantung. Lalu istri saya datang kepada saya udah ngomong tuh sama dokter supaya kamu diperiksa jantungnya. Bilang nggak mau Ustaz ini GERD. Saya berkata begitu. Kan suntik udah beres. Lalu saya di IKG ya. IKG lalu dibaca sama dokter. Pak bapak itu ada jantungnya. Jadi bapak harus dirawat ya, langsung dirawat. Dia bilang enggak Pak, saya cuma GERD aja. Kekeh saya dokter spesialis sama dokter jadi-jadian. Dan udah saya tidak peduli, saya pulang. Jadi waktu jadi juga saya nyetir sendiri sampai sakit-sakit, pulang sendiri lagi sama istri saya. Pas sampai di rumah, saudaraku adik saya yang dokter itu datang dari Kalimantan. Dan ketika dia datang dia ngobrol sama istri saya ngomong nggak tahu cerita apa, saudaraku adik saya langsung datang. Dia ngomong langsung pakai bahasa Inggris. Kumaha lamun paeh jemaat ngurus saha. Adik saya yang dokter tadi ngomong begitu kepada saya. Saha ngurus jemaat lamun paeh. Baru daftar kudu butuh keneh. Saya langsung terdiam saudaraku. Saya ngomong ini Tuhan yang ngomong ini. Pasti Tuhan yang ngomong bukan apa. Karena orang dari Kalimantan datang kan seperti tidak direncanakan tiba-tiba datang dan ngomong pada saya. Udah kita ke kuburan dulu, ke San Diego dulu, ke Mami, lihat dulu terus langsung ke Immanuel. Saya diam aja nggak bisa ngomong apa-apa, sebab dalam hati ini Tuhan seperti yang ngomong nih lewat adik saya. Lalu ke Immanuel, saudaraku. Kemudian bapak itu denyut jantungnya nggak benar katanya ada ini. CT scan di Santosa yang Kopo, saudaraku nggak kebaca. Pada bayar 6 juta. Waduh, udah keluar 6 juta, hasilnya nggak ada lagi. Akhirnya saya pakai BPJS ke Aliksan ke Balai Endah yang
Rumah sakit Alexander yang di kampung di Balen itu malah itu yang lebih komplit alatnya. Daripada Santosa yang di Kopo. Pas periksa saudaraku, ada 2 saudaraku yang tersumbat, 195, satu lagi berapa gitu. Akhirnya saya daftar untuk dikasih ring gitu. Pas dikasih ring, periksa lewat sini saudaraku pakai kamera itu. Ada 4 saudaraku. 195, ada yang 85, ada yang 80. Akhirnya saya pakai BPJS satu-satu. Kalau BPJS Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Setiap 3 bulan 1 kali, nanti 3 bulan lagi baru kasih ring, 3 bulan lagi saya kasih ring. Jadi akhirnya Pak Edi 1 dulu ya, nanti 3 bulan lagi kasih ring lagi. Lalu adik saya yang dokter itu dia berkata, saudaraku, udah di ring udah. Dia ngomong lagi pakai bahasa Inggris tuh. Eta moal kaburu lah mau ngadaguan BPJS. Moal kaburu. 3 lagi kan. Waduh, saya duduk saudaraku, waduh. Ya memang gak keburu, tapi duitnya juga gak keburu nih. Dari mana hepengnya? Duitnya dari mana duitnya? Dan saya tanya berapa 150 juta 3 ring itu saudaraku. Terus adik saya mayarna kumaha? Tong mikiran mayar. Eta we langsung. Ya udahlah saya daftar, kasih ring aja saudaraku 3. Dikasih ring juga saya hampir mati tuh. Sakitnya luar biasa. Saya tanya yang pasang ring itu enggak ada sakit, saya sakit sekali. Saya tanya sama dokter kenapa saya sampai sakit itu, karena ada yang panjang, jadi saya paksa masuknya. Jadi dokter juga berpendapat sama, kalau saya di ringnya 3 bulan, ya saya juga berpendapat sama. Nanti Pak Edi itu nggak keburu gitu. Nggak keburu artinya keburu mati sayanya gitu. Jadi akhirnya saya saudaraku di ring, sekarang ada 4 ringnya di sini. Saya punya warisan nanti. Jadi saudaraku saya ingin menyampaikan begini. Kalau bukan oleh karena kasih Tuhan saudaraku, saya saudaraku diizinkan hidup. Bayangkan orang yang punya penyakit jantung tidak tahu saya punya jantung. Sepedahan saudaraku, sakit saudaraku duduk dulu sepedahan lagi. Setiap sepedahan saya saudaraku kena serangan jantung ternyata. Dan saya duduk saudaraku saya sepedahan lagi saudaraku. Dasar orang bandel dari kecil ya. Jadi kena serangan jantung saya tidak panik, saya tenang saja, cuma dipijat-pijat saja belakang begitu. Ketika saya ke Israel setelah corona, saya jalan di Bethlehem, saya kena serangan jantung juga. Yang teman saya satu rombongan ada kena serangan jantung, dia dirawat di Israel, saya tidak. Karena saya memang tidak mengerti bahwa saya memiliki jantung, saya pikir GERD biasa aja. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih-Nya, saudaraku, saya diizinkan tetap masih hidup, saya bisa menyanyikan firman Allah di sini. Itu semuanya oleh karena Tuhan, saudaraku. Ada orang yang kena serangan cuma 1 kali saja lewat langsung, saudaraku, kena serangan jantung. Saya 10 kali lebih kena serangan. Wakil saya berkata, Pak Edi itu mujizat oleh karena pertolongan Tuhan, Pak Edi masih hidup. 95% masih sepedahan. Jangan coba-coba ngikutin. Berarti Tuhan masih menghendaki saya untuk melayani, untuk menyampaikan firman Allah. Amin. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya apa takut? Enggak, saya tidak takut kematian. Paulus berkata hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Tapi kalau bisa jangan mati konyol, kira-kira begitu. Jadi itulah kasih Tuhan, saudaraku. Kasih Tuhan itu, saudaraku, kasih Tuhan itu dia sudah membuktikan ada tindakan kasih-Nya sehingga dia memberikan teladan, dan itulah tindakannya, teladannya. Masakan kita tidak mau, saudaraku, meneladani Yesus yang paling tinggi, yang paling atas, supaya kita tetap rendah hati. Amin.
supaya orang lain melihat kehidupan kita, supaya orang lain melihat keteladanan kita dan dia percaya kepada Tuhan oleh karena kita memiliki kerendahan hati. Jangan ikut-ikutan yang hari-hari ini selaku tinggi hati. Amin. Itu bukan teladan kita. Betul ya? Itu bukan teladan kita. Biarkan orang yang sudah tinggi hati, sudah berhasil, sudah di atas hidupnya, biarkan dia hidup di sana. Biarkan Allah yang mengubah hidupnya. Kita hanya bisa doakan saja supaya siapa saja yang di atas kita, dia tinggi hati, doakan supaya dia memiliki kerendahan hati. Dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dan hari ini kita yang hidup dalam kerendahan hati, biarkan kita tetap hidup di dalam kerendahan hati. Ayat yang terakhir, Matius 23 ayat 11 sampai dengan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya undang pemain musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.